Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur hari ini merupakan hari terakhir di tahun 2023. Tuhan telah memelihara umatnya, secara khusus jemaat Tuhan di GKPKR Denpasar dalam peperangan iman dan perjuangan kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan beri, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan dan pekerjaan kita. Hingga tanggal 31 Desember, 12 bulan lamanya kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini dan tentunya ini semua pemeliharaan Tuhan bagi kita. Maka hari ini kita GKPKR Denpasar tidak melaksanakan kegiatan di tempat lain, tapi memilih tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk mau diam bersama dengan saudara seiman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita di dalam ibadah tutup tahun 2023 hari ini. Kita masuk di dalam saat teduh dimulai. Pertolongan kita di dalam ibadah pada saat ini adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Mari kita memuliakan Allah kita dengan pujian sukacita kusembahkan KPPK 22. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah. Kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuri yang membawaku dalam kidung yang menang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami menikmati sukacita daripadamu, karena Engkaulah yang terus memelihara umat-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh berbakti kepada kami Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Tuhan berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sekiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Berdoa untuk hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian juga untuk seluruh umat-Mu. Kiranya hati kami boleh dipersiapkan
untuk ditaburi firman Tuhan. Sehingga dengan hati yang siap ya Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau oleh karena pendengaran firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan, hingga mereka boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat penuh sukacita, dan kami boleh bersama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, saya membacakan bagi kita berita anugerah terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi saya baca, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian KPPK 118, Yesus mencariku. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Baik, yang kedua. Yesus Kristus mati di Kalvari. Ia mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Baik, yang ketiga, kepada hambanya saya persilakan. Yesus Kristus kan datang kembali untuk menyambut semua umat-Nya. Oh, betapa mulia Ia kembali. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh, betapa mulia Ia kembali. Yesus menyambutku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sadari atau tidak, kita akan meninggalkan 2023. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya membayangkan tahun 2000. Tahun 2000 bagaimana gitu ya. Mama saya cerita bagaimana nanti itu space dan lain sebagainya, kendaraannya, pakai kendaraan udara dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah menginjakkan 23 tahun di tahun 2000 ini. Jadi saudara dan saya sama,
Dan kita masih bergumul dan ya, apanya yang baru, saudara? Nggak ada yang baru, kalendernya yang baru, masalahnya tetap, persoalannya itu saja, dan ya, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan. Tetapi kita melihat juga di dalam Alkitab bahwa kasih setianya selalu baru di dalam hidup kita. Nah, ini kita bersyukur untuk hal ini. Saudara-saudara perhatikan nanti malam berapa rupiah, berapa ratus juta ya. Ada orang-orang yang tanda kutip buang uangnya hanya untuk memuaskan kesenangan yang pendek saja. Tetapi saudara-saudara, ketika ditantang untuk pekerjaan Tuhan, berapa pelitnya manusia itu. Dan selalu hitung-hitungan. Karena mereka tidak melihat langsung karya Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pagi ini dan besok sore saya akan menyampaikan khotbah seri Jalan dan Sungai di Padang Gurun. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 43, kita membaca keseluruhan pasal ini, Yesaya 43, dan besok sore saya akan lanjutkan lagi. Kita akan melihat ada dua bagian pagi hari ini dan dua bagian lagi besok sore. Mari kita membacanya. Saya akan mengajak saudara membaca, bersetanggapan. Saya akan membacakan bagian yang menjorok ke kiri, saudara membaca bagian ayat yang menjorok ke dalam secara bergantian. Lalu, ya, sampai ayat yang ke-28. Kita baca keseluruhan pasal ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. Oleh karena engkau berharga di mataku, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Bawalah anak-anakmu laki-laki dari jauh. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya. Dan biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Akulah Tuhan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan.
Juga seterusnya aku tetap dia. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu. Beginilah firman Tuhan yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Binatang hutan akan memuliakan aku. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Untuk memberi minum umat pilihanku. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakob. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus. Mari kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Tuhan menolong, memimpin kami, menuntun kami dengan firman itu. Dan kiranya Tuhan memunculkan iman itu, dan kami boleh hidupi, kami boleh kerjakan sesuai dengan iman yang Tuhan munculkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Berkati umat-Mu, khususnya mereka yang tidak bisa hadir dengan segala persoalan, alasan, kesulitan. Mohon berkat Tuhan yang sama turun atas mereka bagi kami sekalian. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Kalau saudara membaca di dalam buku Yesaya ini, saudara akan menemukan pembagian dari mulai pasal 40 sampai 66, saudara akan menemukan berbagai macam nubuatan-nubuatan tentang keselamatan, tentang pengharapan bagi orang Israel. Karena apa? Orang Israel mengalami pembuangan. Orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan memimpin mereka di padang gurun. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Tetapi orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Tuhan memunculkan pemimpin-pemimpin, raja-raja. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka masuk di dalam penyembahan berhala demi berhala. Mereka begitu banyak berhala-berhala. Sehingga Tuhan akhirnya pakai bangsa asing untuk menghajar orang Israel. Tuhan pakai bangsa yang mereka tidak sadar betapa kejamnya bangsa itu. Asyur. Tapi mereka juga tidak bertobat. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan buang mereka.
di pembuangan Babel. Walaupun mereka milik Tuhan, tapi mereka dibuang. Dan ada nabi-nabi yang ikut juga di dalamnya. Khususnya Yesaya dan Yeremia ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara, Yesaya adalah salah satu nabi yang ada di selatan. Dan Tuhan akhirnya buang juga yang selatan. Ada dua kerajaan, utara dan selatan. Yang utara akhirnya Tuhan buang dulu, lalu dijaga lagi yang selatan. Selatan tidak setia, Tuhan buang juga. Dan kalau saudara lihat, kita mengerucut saudara-saudara, pasal 43 sampai 45, itu ada janji pemulihan. Janji Tuhan akan recover. Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan tebus mereka. Meski, saudara-saudara, Tuhan juga mengingatkan, ingat loh, dosa-dosamu masih mencolok. Jadi saudara-saudara, orang Israel terus diingatkan bagaimana pembebasan yang dilakukan oleh Allah pada waktu mereka di Mesir. Maka orang Israel menderita kesulitan dan Tuhan mengingatkan, ingat ini loh, saya pernah membebaskan kamu. Ingat, saya pernah memimpin kamu. Ingat, saya pernah memelihara kamu. Ingat itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita nanti lihat puncaknya itu pada Kristus. Dan pasal 43, kita akan bagi menjadi 4 bagian, saudara-saudara. Di dalam pasal ini. Dan hari ini saya akan membahas bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Besok sore saya akan membahas mengenai bagian ketiga dan keempat. Yang pertama itu janji berharga kepada umat Allah meskipun mereka dalam penderitaan. Ada penghiburan meskipun mereka di dalam pembuangan. Janji kehadirannya. Saudara akan membaca tadi ada kalimat janganlah takut. Janganlah takut. Dan di dalam ayat yang ke-14 saudara menemukan kata kamu berharga. Saudara-saudara, di dalam bagian yang kedua, kita akan melihat peringatan sekaligus yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Banyak berhala-berhala yang bersaing dengan kemahatauan dan kekuasaannya Allah. Sehingga Tuhan terus mengingatkan hal ini. Lalu bagian yang ketiga, ayat 14 sampai ayat 21. Satu dorongan untuk umat Allah agar terus lakukan pengharapan. Pengharapan apa? Pembebasan. Dan saudara-saudara, mereka diingatkan bagaimana bapak leluhurnya. Kisah-kisah itu mereka tangkap. Dan bagian yang terakhir, saudara akan melihat bagaimana cara yang dipakai Allah untuk mempersiapkan umatnya dengan mengingatkan dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, kalau saudara sekarang menginjakkan kaki di akhir tahun 2023 ini, apa yang saudara ingat? Apa yang saudara ingat? Ada sebagian mengingat, di tahun 2023 ini, saya mendapatkan untung besar. Ada yang sebagian mengatakan saya rugi besar, saya sakit terus, saya celaka terus. Saudara-saudara, hal-hal ini semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat saudara dan saya makin mengerti hati Tuhan. Nanti kita akan belajar, saudara-saudara, bagian besok kita melihat bagaimana keluasan hati Tuhan. Kadang-kadang saya sendiri dengan diri sendiri frustrasi, saudara. Kadang-kadang saya dengan diri sendiri marah. Kadang-kadang saya mengatakan, kenapa kamu bisa begini, saudara? Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Kenapa kamu bisa bertindak seperti itu? Menyesali. Tetapi kadang-kadang saya memikirkan lagi betapa luas hati Tuhan kita. Harusnya kita sudah layak dibuang. Harusnya sudah layak kita tidak dipakai. Tetapi kalau sampai hari ini, saudara masih diberi kesempatan berbagian. Saudara sampai hari ini diberi kesempatan beribadah. Bukankah ini anugerah? Bukankah ini belas kasihan Tuhan? Maka mari kita lihat
Bagian yang pertama, saudara-saudara. Bagian yang pertama, saudara lihat, jangan ditutup Alkitab saudara, supaya saudara nanti lihatnya gampang. Pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Janji penghiburan dan dorongan bagi umat Allah. Meskipun mereka dalam pembuangan, Tuhan masih ada berikan penghiburan dan dorongan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita dengan anak kita ya, kalau dikasih tahu 1 kali, 2 kali, nggak mau dengar, terus kita apa? Kita apa? Biarkan, serahkan, terserah kamu. Kan begitu. Saya pun kadang-kadang terserah kamu. Kalau sudah jatuh, lalu kita bilang apa? Lalu bilang apa? Kapokmu apa? Kan begitu ya, saudara-saudara. Kita mensyukuri, bukan mensyukuri ya, syukurin, kan? Tahu rasa, betul nggak? Tetapi kalau Tuhan itu loh, saudara-saudara, sudah tahu umatnya memberontak, sudah tahu Tuhan mereka tidak setia, tapi Tuhan masih terus kasih penghiburan, kasih dorongan. Saudara kasih penghiburan, dorongan, biasanya kepada siapa? Orang yang mengalami kesulitan, betul nggak? Tapi kesulitannya saudara tidak tahu. Saudara tiba-tiba ada orang yang mengalami kebakaran, rumahnya habis. Saudara datang kasih penghiburan, betul nggak? Tapi kalau orang sudah dikasih tahu berkali-kali, lalu masih bengkung, saudara akan bilang apa? Sakarepmu. Kan begitu, saudara. Saudara masih mau menghibur? Oh, jangan khawatir, jangan takut. Ayo bangkit lagi. Saudara mau begitu? Wah, saudara sudah mirip Tuhan, saudara. Kita kadang-kadang kalau sudah kasih tahu berkali-kali, tidak mau dengar, ya sudah. Lalu kita bilang apa? Gua udah pernah ngomong. Gitu, saudara ya. Saya sudah kasih tahu. Ya biar aja dia rasa. Biar dia tahu. Saudara-saudara, itulah kita. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan memberikan penghiburan, saudara. Maka turunkan bagian yang pertama kita bisa belajar. Kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Saudara-saudara, meskipun berkali-kali jatuh ke lubang yang sama, mereka tidak taat, mereka tidak setia, sekalipun mereka dihempaskan dalam pembuangan. Namun, kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Kasih setia ini, kalau di dalam bahasa aslinya adalah hesed. Hesed. Hesed itu, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia tidak ada penjelasannya. Tidak ada satu kata yang bisa mewakili yang namanya hesed. Kita hanya mengenal kasih setia, belas kasihan, kebaikan, saudara-saudara. Tetapi sederhananya, bahasa yang paling sederhana adalah keluasan hati Tuhan. Luas apa? Luas untuk dilukai. Dia memberikan diri untuk disakiti. Dia juga mempersiapkan diri untuk ditolak. Dia memberikan diri untuk apa? Tidak percaya. Saudara-saudara, saudara pikir kadang-kadang apakah Tuhan ini ada problem psikologi ya? Kok mau memberikan dirinya untuk apa? Dilukai. Saudara, sekali lagi kata hesed ini. Tidak ada kata yang bisa mewakili. Saudara-saudara, yang menikah, yang baru menikah, yang mau menikah, saudara-saudara khususnya yang mau menikah, saudara kalau tahu sebelum menikah, coba ngomong-ngomonglah dengan yang sudah menikah. Engkau akan mikir lagi 2 kali untuk menikah. Ada orang memang sengaja tidak mau menikah, karena melihat bagaimana orang tuanya kacau balau luar biasa. Ketika engkau memberikan diri untuk menikah, itulah bagian dari hesed yang bisa kita jelaskan. Apa itu? Memberikan diri juga. Bukan cuma dinikmati, bukan juga untuk hanya kenikmatan, kesukacita, tetapi termasuk disakiti. Itu hesed. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menikah dengan pasangan. Saya tidak tahu, di sini kayaknya nggak ada. Ada orang yang menikah, pasangan menikahnya itu sudah ringan tangan. Dikit-dikit pukul.
Dikit-dikit main apa? Tangan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir udah cerai saja, betul? Pisah saja, sudah. Pisah saja. Kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang mulutnya itu tajam sekali, saudara. Mulutnya kalau ngomong itu, saudara-saudara, langsung jerus, nembus. Tetapi saudara dan saya sadar bahwa kita tidak bisa bercerai begitu saja, bukan? Kadang-kadang kita menikah dengan pasangan kebiasaannya berbeda. Ini mumpung tidak ada istri saya pakai contoh. Istri saya itu orangnya, saudara kalau lihat lemari saya itu dia rapi sekali. Dia lipat satu persatu bajunya itu. Dan seringkali kita bertengkar. Karena kalau saya ngambil itu, saudara, kadang-kadang ngambil, meskipun ngambil yang bagian atas pun bisa roboh dan bisa berantakan begitu, saudara. Kadang-kadang apalagi kalau sudah lihat bahwa yang mau saya pakai yang di bawah baju, saya sudah angkat baik-baik, saya sudah angkat hati-hati, tapi nariknya ada yang geser, saya taruh blek. Wih, bagi dia itu, saudara, itu menyakitkan sekali, saudara. Ada orang yang dikit-dikit sakit, ringkih, fragile. Sehingga pasangan kita, aduh kamu gini aja sakit, kamu gini aja nggak bisa, kamu gini nggak bisa. Ada lagi yang baperan, ada yang caper. Saudara-saudara, itu satu gambaran yang sedikit sekali. Di mana engkau menikah, engkau siap, engkau rela. Maka kadang-kadang di dalam pernikahan, saudara-saudara, jangan pikir engkau kalau menikah nanti suap-suapan, cium-ciuman, gendong-gendongan, peluk-pelukan terus. Itu kamu nonton sinetron, saudara-saudara. Terlalu banyak nonton sinetron. Kita tidak bisa demikian. Itulah gambaran dari sedikit yang namanya heset. Apa itu? Memberikan dirinya, mempersiapkan dirinya, termasuk untuk dilukai, disakiti, dikecewakan. Tahun 2007 saya membaca buku Perang Kata-Kata. Setelah saya membaca buku itu, kemarin saya kasih kepada Daniel, Pak Daniel dan Saudara Frida untuk dibaca buku. Nggak tahu PR-nya sudah belum. Kalau lihat ketawanya kayaknya belum. Dan saya kasih buku itu beberapa. Saya setelah membaca buku itu baru nyesel. Kenapa baru sekarang baca buku itu? Karena keluar dari kalimat-kalimat saya yang menyakitkan anak saya. Menyakitkan istri saya. Menyakitkan teman-teman saya. Menyakitkan rekan-rekan saya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita memiliki rekan kerja, pasangan, dan sebagainya. Itulah bagian daripada heset yang bisa saya jelaskan. Artinya apa? Tuhan mempunyai hati yang luas. Dan Tuhan memberikan dirinya. Bukan cuma disakiti 1 kali, 2 kali. Berulang-ulang kali. Dan puncaknya nanti salibkan dia. Kita kira dia kena kutuk. Padahal kutuk kita lah yang dia tanggung. Pemberontakan kita itu. Maka saudara-saudara, heset, keluasan hati. Lihatlah Tuhan, meskipun orang Israel tidak setia, dibuang, tapi Tuhan masih memberikan dorongan. Lihat ya ayat yang pertama, janganlah takut. Jangan takut. Ayat yang kelima, janganlah takut. Saudara-saudara, mereka sudah dibuang. Tuhan kadang-kadang di kalimatnya ada lagi, aku muak dengan kamu. Tetapi Tuhan tetap juga memberikan apa? Dorongan. Karena kasih setianya Tuhan itu. Dan saudara lihat itu dikatakan, aku berkata kepada kamu itu berharga di mataku dan mulia. Mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara, di akhir tahun ini, coba renungkanlah berapa besar kasih setia Tuhan. Di akhir tahun ini, saudara coba lihat
berapa besar kesalahan kita. Berapa besar kelemahan kita. Berapa besar kelalaian-kelalaian, kecerobohan-kecerobohan kita. Tetapi berapa besar kasih setia Tuhan. Kita masih diberikan kehidupan. Kita masih diberi kesempatan. Yang kedua, kasih setia Tuhan tak berkesudahan atas miliknya. Saudara-saudara, kita mengenal di dalam teologi ada namanya anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum diberikan kepada semua. Yang jahat diberikan panas, yang baik juga diberikan panas. Yang baik dapat hujan, yang jahat juga dapat hujan. Semua dapat nafas, semua dapat kehidupan. Saudara lihat orang-orang di luar sana, mereka dapat anugerah, tetapi mereka mendapat anugerah umum. Tetapi kasih setia Tuhan, heset itu saudara-saudara, tidak semua orang, tidak semua diberikan. Saya kembalikan pakai analogi tadi menikah. Saudara-saudara, saudara mengasihi orang lain, saudara mengasihi pasangan-pasangan, saudara mengasihi anak-anak, tetapi saudara kasih saudara berbeda dengan kasih pasangan saudara. Saudara tidak mungkin telanjang, bahkan kepada orang tuamu engkau tidak mungkin telanjang. Tetapi dengan pasanganmu engkau berani telanjang. Ini namanya kasih karunia, tidak untuk semuanya, tetapi untuk umat pilihannya. Saudara-saudara, kalau saudara lihat, kenapa Tuhan mau menghabiskan bangsa asli, orang-orang yang ada di dalam tanah perjanjian. Karena mereka jahat sekali, dihabiskan sama Tuhan. Tetapi orang Israel, saudara, walaupun begitu jahat, sampai hari ini, tidak ada yang bisa menghabisi Israel. Sampai hari ini bangsa yang kecil, bangsa yang sangat sedikit sekali, bangsa yang lemah. Tapi lihat saudara-saudara, janji penyertaan Tuhan sampai hari ini digenapi. Saudara-saudara lihat itu, tadi kita juga mendoakan, ini bukan Palestina dan Israel. Saudara harus ingat, ini antara Hamas dan Israel. Saudara lihat, oh Israel ini bangsa yang, waduh saudara-saudara, susah diatur. Orang sudah mengatakan gencatan senjata. Semua dunia mengatakan gencatan senjata. Dia bilang, enggak, mau apa lu? Mau apa kamu? Saudara-saudara, terus menerus orang ini paling susah. Tidak bisa dihabiskan. Hitler menghabiskan kira-kira 7 juta. Dia saking jengkelnya dengan bangsa ini. Dia rasa bangsa Aryanya yang memiliki supremasi atas bangsa. Tapi dia mendengar bahwa Israel dipilih Tuhan, dia marah sekali. Maka dia mau habiskan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi. Tapi sampai hari ini orang Yahudi habis? Enggak. Enggak habis. Kemarin dokter Stefani itu, saudara, masih ingat gak minggu yang lalu? Yang saya sharingkan mengalami kecelakaan yang minggu lalu, dia hadir di tempat kita. Kita foto-foto bersama, setelah itu besoknya dia kecelakaan. Lalu saudara-saudara, itu lehernya keluar dari tulang lehernya, keluar dari engselnya. Sehingga harus dipasang pen, dibor. Lalu waktu dibor dikasih tahu. Kalau nanti waktu dibor, karena dia usianya sudah 65 tahun, tulangnya itu rapuh. Mereka tidak tahu harus ngomong apa. Dan dianggap itu gagal. Dan kalau gagal, dia akan lumpuh. Keempat, 2 tangan dan kakinya tidak bisa buat. Dia hanya bisa badan saja. Tetapi waktu dioperasi, saudara, waktu dibor, dokternya kaget. Tulangnya masih keras sekali. Keras sekali. Lalu saya mengatakan, wah jangan-jangan ini masih keturunan orang Yahudi. Karena tulangnya keras. Dia orang Manado, saudara. Tapi akhirnya dia mengatakan, Pak Sun, saya memang ada garis keturunan Yahudinya juga. Loh, waduh, pantas tegar tengguk. Saya sambil bercanda-canda, saudara. Saudara-saudara, karena orang Israel susah sekali. Mereka ini umat yang istimewa.
Dan tahu tidak, engkau dan aku adalah Israel rohani hari ini. Engkau Israel rohani. Makanya orang Kristen pun juga sama, tegar tengkuk, susah diatur. Kita sama. Kita tidak Israel secara jasmani, tetapi kita Israel secara rohani. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Bacakan ayat 5 dan 6. Roma pasal yang pertama ayat 5 dan 6. Dengan perantaraannya, Perantaraan Kristus, saudara-saudara. Terus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. bukan cuma bangsa Israel saja, tapi semua bangsa itu dituntun untuk percaya dan taat kepada namanya. Terus, Kamu juga termasuk di antara mereka. kamu juga termasuk di antara mereka. Terus, Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. saudara kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara dan saya. Saudara mau, ini kan surat kepada Roma, saudara. Betul. Roma itu orang yang bukan Yahudi. Roma ini bukan orang-orang yang dari keturunan Abraham. Bukan. Saudara dan saya itu. Ini adalah nanti di pasal-pasal yang berikutnya, pasal 9, pasal 7, pasal 9. Paulus menjelaskan lagi bagaimana Israel yang benar ditolak oleh Tuhan. Lalu Tuhan munculkan gereja sebagai Israel rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah kasih setianya Tuhan ada pada kita dan saudara dan saya memiliki ini? Bukankah ini satu keindahan? Mari kita lihat di akhir penghujung tahun ini, 2023. Saudara, sekali lagi, lakukan refleksi. Lakukan perenungan. Berapa besar kasih setia Tuhan kepada kita. Berapa sering kita tidak setia. Seperti yang kemarin saya katakan, mau mati mau ke surga. Tapi selama hidup, doa jarang-jarang. Itulah orang Kristen. Itulah kita. Itulah jemaat GKPKR Denpasar. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, lihatlah. Lihat. Saya nggak tahu ini sekarang siapa, Asnat katanya kena tipes. Saudara pernah mengalami tipes? Kalau saudara pernah ngalamin tipes, ngangkat sendok pun nggak kuat. Ngangkat sendok pun nggak kuat. Saudara sekarang ngangkat suara nggak kuat, saudara. Bukankah ini kasih setia Tuhan? Lalu kita boleh menyembah Kristus. Saudara tahu tidak, sebagian orang masih menolak Kristus. Tahu tidak ada orang yang sudah mendengar Kristus, tapi tetap hatinya tertutup. Bukankah ini anugerah? Ini hesed. Kasih setia Tuhan. Itu berlaku bagi kita umat pilih. Yang ketiga, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan tidak bisa berlaku hanya kepada orang Israel saja, tetapi, dengar, tidak bisa lepas dari sejarah Israel. Saya ulangi. Kasih setia Tuhan berdasarkan tidak hanya berlaku kepada Israel saja, tetapi juga tidak bisa lepas dari sejarah Israel. Maka kalau saudara lihat masa lalu, saudara diingatkan, ingatlah masa lalu. Ingatlah bagaimana aku membebaskan engkau. Engkau akan menyeberang. Engkau akan melewati sungai. Engkau akan melewati api. Tapi lihat, aku akan jaga engkau. Saudara lihat masa lalu pembebasan perbudakan Mesir akan selalu diulang-ulang di dalam kisah PL. Saudara akan lihat di PL diulang-ulang terus dalam sejarah orang Israel. Maka kita tidak bisa lepas dari sejarah orang Israel. Memang kita tidak ke Yahudi-Yahudian, saudara. Kita tidak perlu ke Yahudi-Yahudian. Akhirnya baju kita, terus gaya kita, saudara. Ada kelompok ini sekarang sudah masuk di Bali. Sudah beberapa tahun ini, sudah 10 tahun ini.
cukup berkembang di Bali, saudara. Sebetulnya sudah 25 tahun ini kelompok yang disebut dengan kelompok Yahwehis. Dia tidak menyebut nama Allah, dia pakai Tuhan, atau dia pakai semuanya pakai Yahweh, 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 Yahweh. Sekarang mereka ke Yahudian. Saudara-saudara, ada yang tanya, Pak Sun, kenapa nggak ada yang main tamborin? Saya tanya juga, kenapa masih ada tamborin? Lalu saudara-saudara, ada sekarang gereja pakai apa itu namanya? Bendera, saudara. Ini bendera. Nggak cuma itu, saudara. Mereka beli apa itu? Nah, nggak tahu sangka apa lah. Sangka apa? Saya nggak tahu sangka apa itu, saudara-saudara. Itu dari apa? Tanduknya, nggak tahu kerbau atau apa, rusa lah, apa, terserah sudah. Kijang lah. Lalu saudara-saudara, wih, pakai tuan. Lalu saya bilang, kenapa mesti itu? Bukankah di Alkitab mengatakan itu? Ya itu konteksnya orang Yahudi saat itu. Kemarin waktu di Palu saya ada diskusi, saudara, dengan satu rekan hamba Tuhan. Mereka pakai terbana, tari-tarian, plong. Terus mereka mengatakan salahnya apa? Memang nggak ada salah. Kenapa kita pakai ini? Kenapa kita nggak pakai itu? Kenapa? Saudara-saudara, boleh-boleh aja mau pakai apa saja boleh. Mau pakai rebana juga boleh. Kita punya kok tamborin, betul nggak? Kita ada. Kalau saudara mau main dengan baik, silakan. Tapi kalau saudara main asal-asalan, nggak bisa. Kenapa? Karena pusat ibadah itu bukan di sini. Kalau saudara ada yang nari-nari, saudara lihatnya kemana? Nah, kan salah kan? Nah, kan geraknya nggak sama. Lo bajunya lo merosot. Lo dia langkahnya keliru. Lo ibadah itu pusatnya di mana sih? Bukan yang di sini. Nanti sekarang itu saya nggak tahu, saudara-saudara, sekarang ini gereja makin kacau, nggak karuan. Tapi kita berusaha belajar. Kita bagaimana tidak terlalu kolot, kaku. Nanti memang yang masuk surga bukan yang cuma main piano saja. Enggak, tentu enggak. Lalu yang di surga itu cuma yang masuk surga itu yang cuma main piano saja. Enggak. Saya mengatakan kepada Pak Kadek, kalau alat musik ada, kalau nanti kita diberkati sama Tuhan ada drum, silakan drum ada, enggak apa-apa. Tapi kuncinya adalah harmonis. Kuncinya, pusatnya bukan di drum itu. Kuncinya, pusatnya tetap kepada Tuhan kita, kepada pujian. Ini pengiring, saudara. Namanya pengiring itu ya apa? Bukan utama. Yang utama itu siapa? Kristus. Terus saudara-saudara lihat tadi ya, coba tampilkan satu puji-pujian kita. Coba tampilkan satu puji-pujian kita apa? Saudara lihat itu di gereja-gereja, kita nggak ada. Saya nggak mau. Wah, ada puji. Lalu ada elang-elangan. Lalu ada apa? Sungai, kerucuk. Lalu lihat ada gunung-gunung. Bagus nggak? Bagus nggak? Nah, kita nggak bagus ya, kolot ya. Pakai knot gitu ya. Bukan persoalannya bagus nggak bagus. Itu distraksi. Distraksi. Saudara akhirnya nggak menyanyi, tetapi saudara lihat apa? Pemandangannya bagus ya. Wih, keren ya. Wih, kok bisa ya orang buat film kayak begitu? Gimana caranya ya? Loh, bukan nyanyi akhirnya. Dan kelemahan sekarang generasi hari ini, nggak bisa baca not. Suruh itu anak-anak ini, generasi Z itu baca not. 5, 1, 3, 2. Nggak bisa baca not. Waktu mau dekorasi ini saya mengatakan, pastikan lampunya jangan rame-rame. Kalau lampu, saudara-saudara, kalau gereja tuh lampunya tuh, saudara, pusatnya di mana? Pengkhotbahnya apa? Distraksi, saudara. Distraksi. Akhirnya tidak pusat kepada
Nah, jadi kita memang kembali terkait dengan sejarahnya Israel, tapi kita tidak boleh akhirnya ke Yahudi-Yahudian sana itu. Kematian Kristus di atas kayu salib yang membebaskan kita dari perbudakan, itu juga bagian dari sejarah Israel. Dan saudara, kita juga, saya tidak akan mendorong saudara untuk bela Israel. Di gereja saya yang lama, saudara, tiap minggu didoakan Israel. Kita nggak doain Israel. Karena ada ayat, siapa yang memberkati, akan diberkati. Yang dikutukin, akan dikutuki. Saya tidak mendoakan kok tidak mengutuki juga lah. Betul nggak? Tetapi kalimat itu, saudara-saudara, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu kalimat ditujukan kepada keturunannya Abraham. Bukan Israel, tapi keturunan Abraham. Puncaknya itu di Galatia disebutkan siapa itu? Kristus. Siapa yang menerima Kristus, dia akan menerima berkat Tuhan. Siapa yang menolak Kristus, dia akan menerima kutuk Tuhan. Bukan Israelnya sebagai negara, saudara. Maka saudara dan saya perlu mendoakan, ya doakan semualah. Palestina perlu didoakan nggak? Ada orang Kristen nggak di Palestina? Ada. Arab perlu kita doakan nggak? Cina ada nggak? Nah, ini Cina juga. Orang-orang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa semua harus diberitakan. Maka saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu tidak boleh lepas hanya kepada Israel. Lalu kita menghantam semua. Saudara, ada teman saya akhirnya dia mengatakan, jangan kasih saya ucapan selamat Natal. Saya tidak ikut Natal. Karena saya bukan Kristen. Loh, lalu apa kamu? Aku percaya Yehosua ben Hamashiach. Yesus itu bukan. Terus, Yesua ben Hamashiach. Susah ngomong, saudara. Saudara tahu Jackie Chan? Saudara kenal Jackie Chan? Tahu Jackie Chan. Saudara tahu Jenlong nggak? Loh, saudara, apa hubungannya antara Jackie Chan sama Jenlong? Loh, katanya saudara tahu. Saudara ini loh pura-pura tahu. Orangnya sama. Jackie Chan nama Inggrisnya. Jackie Chan. Chan itu marganya. Chan Chandra. Tan Wijaya. Jenlong itu bahasa Cinanya. Jen itu sing jen. Jen itu, nah jen itu juga marga. Jen sama Chan. Terus bahasa kan juga sama. Yesus itu memang masuk ke nanti Yunani. Yunani nanti diadopsi menjadi Inggris dan akhirnya dia sampai Indonesia. Itu beda bahasanya saja. Orangnya apa? Sama. Lalu enggak, terus dia bilang enggak. Lalu saya ajak makan babi guling, enggak mau. Itu haram. Dia bilang, oh, ya sudah. Oh, pokoknya Yahudi terus, saudara. Akhirnya saya tanya, ganti nama lagi dia, namanya. Dia orang Cina Bali, tapi ngakunya ada keturunan Yahudi lagi. Aneh, saudara. Akhirnya lama-lama saya terganggu, saya akhirnya usil juga, saudara. Kamu Yahudi nggak? Iya. Disunat nggak? Kaget dia. Loh, kalau kamu orang Yahudi harus disunat, kamu sunat nggak? Kamu tanyanya kok begitu? Loh, ya, orang Yahudi cirinya apa? Sunat. Kalau kamu nggak disunat, ya jangan ngaku kamu orang Yahudi. Dibalik sama dia. Banyak orang yang sunat tapi bukan Yahudi. Ya iya, makanya. Jadi saudara-saudara, kita ini nggak boleh, kita ketika bicara kasih setia Tuhan,
Saudara kan, makanya kita kalau bicara di dalam Alkitab, kita terus akan terkait dengan Israel, 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 Israel. Tetapi saudara jangan ke Israel-Israelan, ke Yahudi-Yahudian. Saudara tidak boleh diikat. Kasih setia Tuhan luas, menembus seluruh bangsa, menembus seluruh budaya. Dan sejak awal Tuhan mau seluruh bangsa. Sejak awal Israel dipilih untuk menjadi berkat seluruh bangsa. Memang Israel dipilih menjadi bangsa punyaan Allah. Tetapi dia tidak bisa monopoli. Dan tidak bisa menjadi patokan. Dia bukan standar. Itu sebabnya kita tidak seperti toko sebelah. Lalu pakai aksesorisnya apa? Yahudi. Saudara-saudara, kita sekarang pakai batik. Kemarin saya ngobrol dengan satu orang, dia mengatakan, wah saudara, itu barat. Pakai jas itu barat, pakai dasi itu barat. Saudara-saudara, ini menjadi budaya universal. Tetapi kita tidak boleh juga mengabaikan yang lokal. Maka silakanlah pakai batik. Silakan pakai batik. Boleh. Karena apa? Kita lintas budaya. Kita melampaui. Iman Kristen itu melampaui, saudara. Jadi saudara dan saya tidak boleh. Terus nanti saudara pakai gaya apa? Yahudi. Gaya Yahudi itu gimana ya, saudara? Pakai gaya Yahudi itu gimana? Cingkrang gitu. Oh, pakai cingkrang, pakai jenggot gitu. Enggak lah, maksudnya jenggot itu bukan. Yahudi itu brewok gitu, saudara ya. Brewok, terus pakai sorban gitu kali. Saudara-saudara nanti kalau datang ke begitu, saya lebih aneh lagi, saudara. Saya akan rasa, wah ini ada apa ini? Jadi saudara-saudara kembali, lihatlah kembali apa yang sudah dilewati sejauh ini. Maka kita Alkitab, kita tidak bisa lepas dari sejarah orang Yahudi. Saudara dan saya harus mengerti, saudara harus melihat konteksnya. Dan Alkitab itu diberikan kepada orang Yahudi. Saudara-saudara, orang Yahudi mempunyai budaya yang paling ketat, paling kolot. Karena apa? Tuhan mau mewariskan satu kitab yang suci ini, sehingga itu boleh dipelihara oleh satu bangsa yang kolot itu. Saya pernah bertanya, bukankah budaya Cina juga budaya yang tua, budaya yang luhur, budaya yang beradab? Bukankah Mesir juga? Tetapi kenapa Tuhan pilih Yahudi? Tuhan pilih orang Yahudi, saudara, sehingga huruf-hurufnya itu hemat sekali. Orang Yahudi itu di dalam bahasa Ibrani yang kuno, saudara, itu nggak ada konsonan. Semuanya itu, nggak ada vokal, semuanya hurufnya konsonan. Jadi Yahweh itu nggak ada, itu cuman tulisannya apa? YHWH. Makanya apa itu? Vokalnya, vowelnya itu ditambahin suka-suka, boleh suka-suka. Makanya ada YHWH, Y-nya YH dikasih Yehuwa, Yehowa, Yudas, Yudea, Yehuda, itu boleh. Konsonannya itu, vowelnya itu diganti-ganti itu boleh. Sehingga irit, hemat. Bayangin kalau saudara tulisannya panjang-panjang kayak Indonesia gitu ya, saudara. Itu di padang gurun, bagaimana nulisnya? Lalu saudara-saudara itu orang mereka nulis itu begitu teliti, begitu hati-hati. Pennya, tintanya, kulitnya itu diperhatikan kualitasnya. Sehingga mereka menjaganya itu dengan luar biasa. Orang Cina pakai bambu. Pakai bambu. Dan Cina juga hurufnya hemat, irit sekali. Saudara, tarik dari atas ke bawah ke kiri, sama dari bawah kiri ke atas, itu beda. Tetapi kenapa Tuhan pakai orang Yahudi? Dia berdaulat. Dan orang Yahudi itu begitu ketat. Saudara sekarang membaca tadi ayat, ada mengatakan, aku Allah. Saudara tahu nggak orang Yahudi? Kalau dia menulis ada Allah, ada Elohim, ada Yehowa, itu mereka sebelum tulis, mereka cuci tangan dulu. Cuci tangan. Setelah itu baru tulis. Yehowa, Elohim, dipukul dulu. Setelah tulis, lagi mereka membasuh diri. Seketat itu, saudara-saudara. Saudara sekarang membacanya dengan abai, dengan gampang saja.
Berapa besar anugerah yang kita terima. Orang Yahudi itu begitu ketat. Di dalam 5-6 orang ada satu supervisornya. Kontrol, nulisnya sudah benar tidak. Ketatnya luar biasa begitu. Makanya saudara-saudara, bagaimana kita bisa menerima Alkitab ini? Ini adalah satu ajaib yang luar biasa. Tetapi kita tidak perlu ke Yahudi-Yahudian. Itu bapaknya Pak Dani itu. Saudara-saudara, dia kalau membaca Alkitab itu, tidak kayak kita. Pakai telunjuk di benar. Dia pakai telunjuk, ada kayak apa ini? Kayak chopstick gitu, lalu ada tangannya begini. Lalu bacanya. Lalu kalau dia baca, dia pakai apa itu namanya? Kopluknya itu. Apa bahasanya? Yang perempuan harus pakai kerudung. Kita kan enggak ya. Kita mana? Enggak ada yang kerudungan. Oh, ada yang pakai apa? Apa itu tadi? Kopluk. Tapi bukan di belakang. Di depan, saudara. Botak. Orang Yahudi begitu ketat, tapi kita tidak perlu seperti itu. Tetapi bukankah yang membunuh Kristus, yang menyalibkan Kristus juga orang Yahudi? Maka saudara dan saya, kita ini mengalami penebusan, kita mengalami karya yang ajaib itu karena Kristus. Ini bagian yang pertama, saya lanjutkan bagian yang kedua. Peringatan tentang penyembahan berhala. Ayat 8 sampai 13. Saudara. Ayat 8 sampai 13. Ini tantangan saudara terhadap berhala-berhala yang disandingkan. Mereka mempunyai begitu banyak berhala. Saudara perhatikan, saudara. Nah, ini poin penting. Turunkan. Manusia hidup sesuai dengan penyembahannya. Saya ulangi sekali. Hidup manusia itu sesuai dengan penyembahannya. Apa yang kau sembah, itulah. Makanya manusia dicipta sebagai makhluk yang menyembah. Itu kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8, saudara perhatikan ayat yang ke-8. Lalu ada tangan, biarlah orang yang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya. Apa itu? Bangsa yang buta tapi ada matanya. Saudara masih ingat gak kalimat ini dari mana? Patung itu punya apa? Mata tapi tidak melihat. Ini bangsa yang menyembah berhala. Mereka melakukan penyembahan berhala. Terus apa? Mereka yang tuli sekalipun ada telinganya. Apa itu? Pengikut-pengikutnya, saudara. Pengikut-pengikutnya. Maka saudara dan saya, ini penting sekali. Orang zaman now ketika mendengar berhala, langsung pikirannya patung. Saudara jangan salah. Hari ini kita terlalu banyak berhala. Berhala kita apa? Turunkan. Berhala kita adalah, saudara-saudara, Timothy Keller membahas ini. Maaf, ini bukan Timothy Keller. Paul David Tripp. Paul David Tripp mengatakan berhala itu apa? Segala sesuatu yang lebih penting, yang lebih menarik hati, yang membawa pikiran kita lebih daripada pemikiran kepada Allah. Itu kita mendapatkan puas, itu berhala. Saudara sekarang tidak sadar berhala kita itu apa? Ini loh HP kita. Saya berharap saudara bangun langsung lihat Alkitab. Saya berharap saudara nganggur-nganggur langsung buka Alkitab. Saya berharap saudara kesepian lalu buka Alkitab. Tidak kan? Saudara lihat apa? HP. Termasuk saya. Ini berhala yang baru. Kadang-kadang kita nggak anggap lebih penting mendengar firman. Kadang-kadang kita nggak anggap lebih menarik. Kita lebih menarik lihat, explore, terus scrolling. Saya pun kadang-kadang nggak sadar jam sudah lewat 2 jam, 3 jam. Saya berharap saudara sebelum tidur juga ingat berdoa. Tapi yang saudara lebih ingat apa? HP. Buka mata yang kita ingat cari apa? HP. Berhala itu apa toh? Berhala itu turunkan. Saudara, apapun yang Anda perhatikan, yang katakan dalam hati, kalau saya dapat itu, saya pasti puas. Kalau saudara mengatakan, saya kalau dapat itu, saya lebih aman. Itu berhala.
Jangan dipikirkan itu cuma patung. Tapi kalau saudara mengatakan, kalau saya dapatkan, saya akan puas. Tapi begitu kau dapat, kau tidak puas. Begitu kau dapat, kau nyesal. Begitu kau dapatkan, engkau justru tidak nyaman. Itu berhala. Menipu dia. Berhala itu apa? Adalah segala sesuatu pemahaman. Pemahaman. Pengertian, pola hidup yang didasarkan pada nilai-nilai yang fana itu. Saudara-saudara, kemarin saya sharingkan kepada anak-anak saya. Itu ada satu orang mantan menteri Indonesia. Dia mengatakan iPhone 14. iPhone 14, berapa harganya? Saudara tahu iPhone 14 harganya berapa? Sekarang sudah berapa? 15 ya. iPhone 15. 13, 14? 14, 15 sudah. iPhone 15. iPhone 14 harganya berapa? Lalu ada yang bilang $300. Saudara tahu di Cina berapa harganya? $15. Harga pembuatan iPhone 14 itu cuma $15. Tapi dijual sekarang berapa ya? 23 juta? Ya, sekitar segitu. 20-an juta. Ya. Saudara-saudara, itu cuma $15. $15 itu berapa toh? 1 second. 150.000. Tetapi manusia sekarang hari ini, begitu ada new release, ngantri, saudara-saudara. iPhone itu ngantri. Saya nggak habis pikir, saudara. Bahkan ada yang nginep di situ. Tidur di situ. Cuman untuk dapatkan yang new release. Martin Luther mengatakan apa yang menjadi sumber kenikmatan, apa yang menjadi sumber penghiburan, itu berhala. Saudara sedih, saudara tidak nyaman, larinya kemana? Itu berhala. Berhala juga bisa manusia. Di mana kau bingung, kau sedih, carinya siapa? Sumber pengharapan kita itu siapa? Maka saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5. Bacakan Kolose 3 ayat 5. Bagian yang terakhir. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu saudara-saudara, percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, itu sama apa? Sama apa? Itu penyembahan berhala, saudara-saudara. Jadi saudara mengatakan, saudara saya tidak ada patung-patung. Iya memang kau tidak ada patung, tapi kau serakah, kau cabul. Itu juga sama sudah apa? Penyembahan berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita lihat kembali di sini, orang Israel turunkan, hidup tidak bersaksi. Makanya muncul berhala-berhala. Berhala-berhala muncul bagaimana? Karena kita tidak bersaksi. Orang Israel tidak mau menjadi kesaksian. Israel dijadikan umat pilihan supaya menjadi saksian bagi bangsa-bangsa. Tetapi mereka justru menyembah berhala. Akhirnya, saudara-saudara lihat Tuhan buang. Kalau saudara tidak mau bersaksi, kalau saudara tidak mau menginjili, saudara tidak mau berbagi, saudara sebetulnya punya berhala. Berhala apa? Kadang-kadang berhala kita gengsi, takut kalau nanti saya ngomong Injil, nanti saya dikucilkan. Berhalamu diri, berhalamu perasaan sendiri. Berhalamu apa? Supaya tidak tersinggung. Saudara-saudara dan saya tidak sadar, kalau saudara tidak menjadi saksi, muncullah berhala-berhala itu. Gereja-gereja yang tidak bersaksi, gereja-gereja yang tidak menginjil, muncul berhalanya. Apa itu? Uang. Apa itu? Program. Apa itu? Acara-acara. Mereka punya berhala-berhala yang akhirnya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tuhan menjadi nomor 2. Saudara-saudara, ayat 10 dikatakan tadi, kamulah saksi-saksiku. Tadi waktu kita membaca di dalam nats pembimbing, saudara-saudara, kita kabarkan kepada semua bangsa. Kita tidak memberitakan kepada semua bangsa. Saudara-saudara, itu memunculkan Allah-Allah, ilah-ilah yang lain.
Saya pegang teguh apa yang Pak Tong pernah katakan. Gereja yang tidak menginjili, lihat saja, dia akan bertengkar di dalamnya. Dia akan bertengkar soal bangunan, dia bertengkar soal uang, dia akan bertengkar soal organisasi. Karena apa? Tidak pernah menginjili. Saudara-saudara, saya kadang-kadang seringkali iri dengan Pak Kurnia. Pak Kurnia juga seringkali mengatakan pingin seperti ikut saya mengabarkan Injil. Tapi Pak Kurnia dikasih kesempatan sama Tuhan. Begitu banyak orang duduk di mobilnya. Di mobilnya dia tidak bisa kemana-mana. Dia mulai bersaksi, saya dulu, saya dulu, saya dulu, saya dulu. Saudara-saudara, penginjilan tidak harus kita close. Dia terima Tuhan Yesus, tidak harus. Tetapi penginjilan adalah bagaimana kita menjadi saksi-saksinya. Pada waktu dia ada di situ bersaksi, saudara berdoa, bagaimana saudara Tuhan gerakkan supaya saudara menjadi saksi-saksinya terus. Dimanapun saudara ada. Dan yang ketiga, saudara, kalau saudara lihat, mereka ada tantangan bagaimana kemahatauan dan kemahakuasaan Allah. Berhala tahu apa? Dia bisa tahu apa? Dia punya mata tapi tak bisa melihat. Kemahatauan meliputi 3 area, yaitu saudara, hikmat, bijaksana, dan kebenaran. Hikmat, bijaksana, dan kebenaran tidak ada di dalam berhala. Berhala itu siapa yang berhikmat? Yang membuat. Berhala itu siapa yang memberikan kebijaksanaan? Yang membuat. Berhala itu siapa yang membentuk? Yang membuat. Tetapi justru Tuhan yang membuat kita. Tuhan yang menciptakan kita. Nanti mulai tahun depan, kita akan masuk di dalam eksposisi kejadian. Kejadian kita akan masuk. Bagaimana Tuhan menciptakan, menjadi pencipta. Itu ajaib luar biasa. Dan Tuhan tahu. Maka saudara-saudara dan saya, biarlah kita tidak lagi menaruh harap kepada berhala-berhala. Waktu ini adalah bagian bagi kita. Ada begitu banyak berhala di dalam kehidupan kita. Tahun 2023 ini. Mari kita mempersiapkan tahun 2024 ini. Masukin dengan mata memandang kepada kemahakuasaan dan kemahatauan. Tuhan tahu, kamu tidak usah takut. Walaupun kamu masuk di dalam sungai, tidak akan hanyut. Walaupun kamu masuk dalam api, tidak akan terbakar. Walaupun kamu menghadapi tidak akan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Ada sebagian orang mengalami ketakutan masuk di tahun 2024. Tapi ada sebagian orang exciting luar biasa. Mereka mikirnya mabok. Mereka mikirnya pesta. Mereka pikirnya rame-rame. Tapi ada sebagian orang takut karena dikejar utang. Dikejar banyak hal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ingat, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Engkau adalah ketebusannya. Engkau ditebus dengan harga yang mahal. Mari kita berdoa. Jika Tuhan sudah bertindak, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menahan kemahakuasaannya Tuhan. Jikalau Tuhan sudah berkarya, tidak ada satu tangan pun yang bisa nahan. Karena Dia adalah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadanya. Dialah yang memberikan keselamatan. Dialah juga yang memberikan penebusan, kebebasan untuk kita. Dialah Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa di surga, ada banyak berhala-berhala di dalam hidup kami. Ada banyak kejatuhan, kegagalan, kelalaian, kesalahan yang kami buat selama ini. Tetapi pagi hari ini kami mengingat sekali lagi bagaimana kasih setia Tuhan begitu limpah. Kasih setia Tuhan begitu agung. Kasih setia Tuhan selalu baru yang kami alami. Sampai hari ini
Kami masih boleh menaikkan syukur ibadah kami. Sampai hari ini kami boleh ambil bagian dalam pelayanan. Sampai hari ini kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Ini adalah kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong kami, agar ini boleh kami pakai untuk menyambut tahun yang baru. Dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegentaran, dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan. Berkati apa yang dikaryakan. Berkati dimanapun mereka berada. Sehingga mereka terus menyatakan kesaksian yang hidup tentang siapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa, inilah sembahyang kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyampaikan pengakuan iman rasuli kita sedemikian rupa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.